Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari HAM. Bagaimana sejarah peringatan Hari HAM? Sebelum bahasnya, jangan lupa untuk subscribe channel Halo Edukasi. Istilah HAM atau hak asasi manusia menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki nilai serta kedudukan yang sama serta setara. Semua manusia memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam bermasyarakat, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh melanggar atau menginjak-injak hak asasi sesama manusia. Kejahatan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya kerap membuat hak asasi seseorang terampas. Pelanggaran hak asasi manusia terutama berlangsung besar-besaran pada saat terjadinya perang. Keinginan untuk memperjuangkan kebebasan hak asasi manusia kemudian muncul sebagai reaksi dari banyaknya pelanggaran tersebut. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian berinisiatif untuk mengenalkan isu-isu mengenai hak asasi manusia agar masyarakat bisa memahami dan menghargai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang harus dihargai dan dilindungi. Hari HAM diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Desember, sejak hari di mana Dewan Umum PBB mendeklarasikan Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 di Paris melalui General Assembly Resolution 217A. Prinsip-prinsip yang diabadikan pada deklarasi tersebut sama relevannya di masa sekarang. Manusia harus membela hak-haknya sendiri dan juga membela hak yang dimiliki orang lain dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjunjung eratnya kekerabatan dari sesama manusia. Deklarasi tersebut mengandung pernyataan mengenai hak yang tidak bisa dicabut sebagai manusia terlepas dari ras, warna, agama, jenis kelamin, bahasa, pilihan politik, atau pendapat lain. Kemudian ada juga nasionalisme atau sosial, hak milik, kelahiran, atau status lainnya. Deklarasi tersebut adalah dokumen yang paling sering diterjemahkan di seluruh dunia hingga lebih dari 500 bahasa. Disusun oleh para perwakilan dari latar belakang hukum dan budaya yang berbeda dari seluruh dunia di bawah pimpinan ibu negara Amerika yaitu Eleanor Roosevelt. Deklarasi HAM menetapkan nilai-nilai universal dan standar umum dari pencapaian untuk semua bangsa dan juga negara. Deklarasi tersebut menetapkan persamaan harga diri dan nilai setiap orang. Berkat deklarasi tersebut, miliaran orang telah terangkat harga dirinya dan menetapkan dasar untuk dunia yang lebih dari itu. Penyusunan deklarasi ini bertujuan untuk mencegah terulangnya peristiwa pelanggaran HAM yang sangat mengerikan dan pernah terjadi pada kurun waktu Perang Dunia Kedua. Hingga saat ini, deklarasi HAM masih sangat relevan sebagai acuan karena masih saja banyak pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh dunia. Ketika Dewan Umum PBB mendeklarasikan peringatan Hari HAM, sebanyak 48 negara menyetujuinya dan 8 negara abstain. Negara-negara yang abstain adalah Belarusia, Cekoslovakia, Ukraina, Polandia, Uni Soviet, Yugoslavia, Afrika Selatan, dan Arab Saudi. Mereka secara keseluruhan menerima prinsip-prinsip mengenai peraturan HAM dalam UDHR, namun keberatan terhadap isi beberapa pasal dalamnya yang dianggap bertentangan dengan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan agama negaranya. UDHR diproklamasikan sebagai pencapaian standar untuk semua orang dan juga negara. Walaupun deklarasi HAM tersebut tidak mengikat dan mencakup bidang yang luas mulai dari hak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya, dokumen tersebut telah menginspirasi lebih dari 60 instrumen hak asasi manusia yang membentuk standar internasional dari hak asasi manusia bersama-sama. Deklarasi tersebut kemudian mengilhami kelahiran berbagai perjanjian internasional, hak asasi manusia di tingkat regional, isi konstitusi negara-negara, dan penyusunan undang-undang di berbagai negara yang berhubungan dengan isu hak asasi manusia. Peringatan resmi dari HAM dimulai pada tahun 1950 setelah Dewan mengundang semua negara dan organisasi untuk ikut memperingatinya. Pada tahun 1952, dikeluarkan rancangan perangko untuk memperingati Hari HAM oleh United Nations Postal Administration atau UNPA dan menerima sekitar 200.000 pesanan di muka. Hingga saat ini, Hari HAM selalu diperingati setiap tanggal 10 Desember oleh banyak negara. Ada berbagai kegiatan yang biasanya dilakukan untuk memperingatinya. Beberapa contoh kegiatan yang diadakan di Indonesia diantaranya Seminar Lokakarya Nasional,
festival HAM, sidang HAM, kampanye anti hari kekerasan, lomba video pendek tentang HAM, dan lain sebagainya. Yang semuanya berkoordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Kalau menurut teman-teman, bagaimana cara memaknai dan memperingati Hari HAM? Tulis di kolom komentar ya. Sekian pembahasan mengenai sejarah dari HAM. Semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.